Masalahnya kan kamu tuh jadi wasit marai. Kuwi apa? Oh, manusia jadi wasit antara Tuhan dan setan. Aku kulo kok mlete tenan jeneng menungso lho, kok mlete tenan. Wis gak paham, gak sadar menjadi wasit antara Tuhan dan setan. Jadi ini benar dari Tuhan, ini salah dari setan. Nah, yang berpendapat kan kamu, berarti kamu tuh yang jadi wasit yang tahu kan. Nah, padahal itu nggak tahu, nggak sadar itu kamu mengadu itu, membuat sebuah peperangan, lalu memperperangkan antara Tuhan dengan setan, nanti merendahkan daripada ketuhanannya, kan gitu. Jadi merasa salah, iki mau nggarai setan kan ngono ya. Mari ngono, aku bener iki wis bener teko ya Allah, kan ngono. Berarti ini benar dari Allah, nek salah dari setan. Kekuatan dua ini berperang terus, kamu adu terus. Nah, Tuhan kok diadu wek setan, jangan ngono. Ya kan? Nah, terus siapa setan itu? Kok diadu wek Tuhan ya. Gitu. Rumangsa roh nek bener teko Tuhan, nek salah teko setan. Nah, akhirnya ketika setan membuat sebuah kuasa dalam kesalahan kamu merasa iki mau setan, iki mau loh, ya kan? Berarti akhirnya kan kamu kalah karo setan aku, Tuhanku kalah karo setan. Iya toh Kak, padahal aku bertuhan, tapi kalah karo setan. Nah, di situ itulah orang-orang yang nggak sadar sesuai dengan pendapat kamu tadi. Karena kamu mengatakan kalau salah dari setan, kalau benar dari Tuhan. Itu berarti kamu dalam konteks ini menjadi sebuah wasit atas ketidaktahuanmu. Kan gitu. Jadi kamu tuh tidak tahu tapi malah menjadi wasit double kebodohanmu. Kan gitu. Maka berpengetahuanlah. Ya, berpengetahuanlah. Ojo malah dadi wasit, wis goblok dadi wasit pisan. Mendiskreditkan setan. Kemudian seakan-akan setan itu menjadi kambing hitam dari apa yang kamu perbuat karena godaan setan. Kan? Paham ya? Nah, maka jangan jadi wasit, jangan jadi orang yang bodoh, malah menjadi wasit. Harus berpengetahuan, Mas. Berpengetahuanlah bahwa diri ini harus sadar. Harus sadar. Sederhana saja, sadar itu bagaimana toh? Sadar itu lahir sendirian. Sendirian dalam arti bagaimana? Tidak ada yang berkecimpung terhadap turunnya rohmu itu selain ku. Nah, itu dasarnya. Kamu ditiupkan rohmu ketika usia bayi 4 bulan kan. Itu kutiupkan sebagian rohku. Iya kan? Sebagian rohku itu bagian ini apa sih? Kan contohnya tangan, gini kan bagian dari tubuh. Nah kalau sudah Allah mengatakan kutiupkan sebagian rohku, berarti Allah memberikan sebuah bagian. Nah, ke dalam diri kamu. Nah, ketika
ketika menyebut sebuah bagian, ya, maka bagian itu pun tidak dipisahkan, Mas. Bagian itu tidak dipisahkan, sehingga ketika sudah diterjunkan, sudah ditiupkan ke dalam diri ini, maka sebagian tadi menjadi yang ada di dalam tubuhmu itu menjadi jagat alit. Ada jagat alit yang sebagian yang lainnya, itu di dalam jagat besar, Mas. Jadi tidak bisa terpisah, itu nggak bisa. Tetap jagat besar dan jagat alit sambung. Otomatis apa-apa yang ada di dalam hidup kamu apa? Ya tetap dalam naunganku. Aku yang bertanggung jawab. Aku yang akan mengembalikan kamu ke dalam diriku ketika kamu meninggal. Kan gitu. Maka yang bagian tadi ini, ya yang bagian ini kan akan kembali katanya. Nah, jika mengatakan akan kembali, berarti sekarang lagi pergi kan. Nah, yang lagi pergi siapa? Ya yang bagianku yang ditiupkan tadi, Mas. Jadi yang bagian yang akan kembali itu nanti akan saat ini sedang pergi, nanti kembali ke yang maha besar lagi. Nah, itu logikanya begitu. Jadi nggak usah berpikir yang gini-gini, nggak usah. Sederhana aja. Ke kelahiran, mulai ditiupkan roh. Itu sendiri yang berkuasa itu ku. Ku siapa ya? Zat yang maha kuasa. Gitu. Sebagian sekarang lagi pergi dalam diri kamu. Berwujud rohmu itu. Nanti akan kembali. Jadi sowan kembali kepada yang besar. Kan gitu. Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Paham ini? Nah, jadi jangan berpikir yang kamu nggak tahu. Kamu harus tahu, berpengetahuan dari situ dulu aja lah. Biar tauhidmu tuh nggak melenceng. Biar tauhidmu jelas bahwa sekarang ini bagaimana caranya sang roh ini biar kembali dengan lancar, langsung wes nengarani lepas sangkan paraning dumadi. Jadi ada kata-kata tanda kutip lepas itu berarti kembali tanpa hisab, tanpa apa-apa, langsung kembali. Nah, itu kembali itu bukan kok seperti anak panas seret miber, tapi bukan, karena Allah itu tidak berbleger. Allah tidak ada blegernya, Mas, tidak bisa diblegerkan menghadap atau apa ya, nggak ada. Allah itu zat yang maha tan kinoyo ngopo, semelimputi segala isi alam ini. Jadi langsung kembali kepada zatnya yang maha besar. Tuh. Makanya dengan berbagai cara zat sendiri yang ya akan membuat cara biar sang yang yang saat ini sedang pergi itu bagaimana caranya biar bisa kembali ke pangkuannya, ke sisinya, bersatu dengan caranya. Contoh ya, kalau orang yang misalkan koma sampai lama sekali itu salah satu cara loh, cara daripada Tuhan untuk biar kembali loh. Roh itu suci ya. Kan gitu. Itu biar melepaskan dunia. Nah, itu ngarani saurunge mati tenanan, maka dia belajar mati sak jroning urip pas donge koma kuwi. Ngono. Melenyapkan yang kosong yang ada di dunia ini. Itu pun juga cara. Nah, bagaimana cara kita biar bisa lepas sangkan paraning dumadi tanpa ada koma, tanpa ada itu ya. Maka kita bergawruh dengan jalan yaitu belajar mati.
mati sakjeroning urip. Nah itu Mas. Itulah yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, yang dikedepankan dalam berkawruh ala Sunan Kalijaga, yaitu belajar mati sakjeroning urip. Itu. Jadi mati sakjeroning urip iki piye to Mas? Awak iki urip nang alam donya tapi mati saka kahanan-kahanan kang ana nang nggone njaba iki. Amarga sing nang njaba-njaba iki semu. Asline gak ana. Sing ana mung roh mau sing ditiupkan oleh ku mau. Iku piye carane iso resik sambung sowan mring Gusti Zat kang Maha Agung, sehingga ketika sudah latihan terus maka kembalinya itu enak gitu. Tuh yang dikedepankan. Jadi belajar mati sajroning urip. Nek basane wayange Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi piye carane awake dhewe mlebu nang nggone alame Sang Marbudingrat. Mlebu nang alam siji. Nah, maka latihan terus, Mas. Dinamakan latihan terus. Dalam berkawruh ini kita latihan terus bisa masuk ke dalam alam Marbudingrat. Belajar mati sajroning urip. Eko. Selamat sampean. Tuh. Jadi yang dikedepankan itu bukan salah benar, salah dari setan, benar dari Tuhan, bukan begitu yang dikedepankan. Bagaimana kita sambung dengan Zatullah. Dengan zat itu loh Mas. Zat yang Maha Kuwasa yang meniupkan sebagian roh itu ke dalam jabang bayi kita. Jadi ini bukan masalah kata-kata, bukan masalah perilaku, bukan masalah prasangka baik dan buruk. Kemudian ya nista dan tidak nista, bukan. Tapi ini masalah bagaimana kita mensucikan diri kita kepada Zat yang Maha Suci. Karena Zat yang Maha Suci itu yang namanya suci. Ya, Zat yang Maha Suci hanya bisa bersatu ya dengan kesucian kita. Kita tanpa suci nggak akan bisa bersatu, Mas. Nah, suci otomatis kan tanpa apa-apa. Tidak ada noda apa-apa. Kan gitu. Ya nggak ada kebaikan juga. Wong suci itu ya tidak ada noda kebaikan dan keburukan. Kan gitu. Jadi noda kesucian itu noda yang kosong. Yang ketika kamu ditiupkan rohmu itu, kamu pun nggak sadar. Ada, tapi kamu nggak ada. Kamu ingat ketika kamu ditiupkan ke dalam si jasadmu, kan nggak ingat rohmu. Iya kan? Jasadmu pun, pikiranmu kan ya nggak ingat. Nah, apakah di dunia ini juga ingat? Kan ya enggak. Nah, bagaimana? Maka kita harus sadar. Kita belajar berpengetahuan, berkawruh, biar tahu, Mas. Biar tahu itu semua. Ya. Itu. Maka berpengetahuanlah.